Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syaifiatul Badriah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholder dan studi kelayakan suatu event. Di sini ada pun beberapa organisasi penyelenggara event. Yang pertama ada Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Nah, mereka melaksanakan suatu event tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisata yang datang ke Indonesia. Dan yang kedua ada Departemen Perindustrian. Nah, mereka ini dalam tanda kutip Departemen Perindustrian mengadakan suatu event ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pameran produk Indonesia untuk dijual ke pasar internasional. Dan yang ketiga ada organisasi kemasyarakatan. Biasanya seperti penggalangan dana, pertemuan orang-orang yang ketertarikan khusus, dan event budaya lokal. Selanjutnya ada agen. Nah, di mana di sini itu agen itu bukan agen of change ya, tapi agen penyedia tempat event. Biasanya agen ini memberikan rekomendasi tempat yang cocok untuk event. Nah, rekomendasi tempat yang mereka rekomendasikan itu biasanya memiliki tiga pilihan tempat. Nah, selain itu, agen ini mendapatkan komisi dari yang memiliki tempat tersebut, bukan dari penyelenggara atau peserta ya, tetapi orang yang memiliki tempat yang akan diselenggarakan suatu event. Nah, terus biasanya agen ini mempertimbangkan sisi fasilitas yang dibutuhkan seperti akomodasi dan transportasi. Selanjutnya ada konsultan, di mana konsultan ini adalah orang yang memiliki pengetahuan spesifik atas setiap jasa yang diperlukan klien. Biasanya jenis jasa yang ditawarkan itu biasanya ada dua. Yang pertama, melakukan studi kelayakan untuk menyelenggarakan event baru. Nah, konsultan ini melakukan studi kelayakan apakah suatu event tersebut layak untuk diselenggarakan. Nah, yang kedua memberikan strategi pemasaran untuk destinasi atau tempat penyelenggaraan. Selanjutnya ada media. Nah, media ini berfungsi untuk menerbitkan informasi melalui cetak ataupun elektronik. Nah, biasanya kalau melalui cetak itu memuat topik sejenis event yang sukses diselenggarakan atau laporan destinasi. Nah, kalau elektronik ini website event telah memberikan dampak yang besar, dapat diakses dengan cepat dan mudah. Biasanya dalam elektronik ini menggunakan website. Event-event itu menggunakan event-event dalam elektronik ini melalui elektronik ini biasanya menggunakan website, di mana website ini memudahkan baik itu peserta yang mengikuti event-event itu dengan cepat dan mudah tanpa diribetkan ya mungkin. Selanjutnya ada institusi pendidikan. Biasanya institusi pendidikan ini yang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya pada penyelenggaraan event. Institusi ini adalah yang memberikan sebuah pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya yang mengikuti event. Selanjutnya ada pengunjung dan peserta.
Nah, pengunjung atau peserta ini merupakan atau menjadi kunci sukses atau sekaligus kegagalan dalam suatu event. Nah, dalam event tersebut harus mampu menarik perhatian pengunjung atau peserta dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan seperti makanan dan minuman. Dan yang ketiga, menciptakan event yang berarti bagi konsumen dan dapat meninggalkan kesan yang tidak terlupakan. Jadi dalam suatu event itu dilaksanakan dengan dengan banyak kesan. Nah, orang itu tidak peserta itu melakukan event itu memiliki kesan yang tidak terlupakan terkait dengan event-event. Yang keempat, kemudahan mencapai tempat penyelenggaraan atau prediksi cuaca. Jadi dalam event itu kita harus pandai-pandai mengatur prediksi cuaca, apakah cuaca tersebut akan mempermudah atau mempersulit peserta untuk datang ke tempat acara yang diselenggarakan suatu event. Selanjutnya kita akan memasuki kepada studi kelayakan event, di mana studi kelayakan event di sini adalah suatu pertimbangan untuk menyelenggarakan sebuah event. Nah, pertimbangan di sini berupa menganalisis terhadap ide yang muncul Nah, setelah ide itu muncul, maka dilakukan saringan terhadap jenis kegiatan apa yang paling tepat. Nah, setelah ditemukan kegiatan yang paling tepat, maka kita menetapkan salah satu kegiatan apa yang cocok untuk diselenggarakan. Nah, selanjutnya ada proses seleksi ide kelayakan event. Nah, proses penetapan ide event harus berpedoman kepada yang pertama, sifat event yang akan diselenggarakan. Yang kedua, tujuan dari event tersebut itu apa. Dan yang ketiga, bagaimana event dapat terselenggara. Dan yang keempat, keuntungan apa yang akan diperoleh atau yang didapat oleh peserta dari terselenggaranya sebuah event tersebut. Adapun proses saringan yang dilakukan dalam suatu event, yaitu yang pertama ada proses saringan pemasaran, yang kedua ada proses saringan operasional, yang ketiga proses saringan keuangan atau pendapatan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah proses saringan keuangan atau biaya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.